Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Eka Nandana dengan NIM 2021 1037 03 11134. Di sini saya akan menjelaskan tentang cybercrime, ancaman digital di era modern. Yang pertama itu, apa itu cybercrime? Cybercrime sendiri adalah tindak kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat atau tempat terjadinya kejahatan. Seiring dengan perkembangannya teknologi yang semakin pesat dan cepat, itu dapat memperluas potensi dan dampak kejahatan cyber. Selanjutnya ada jenis-jenis cybercrime. Yang pertama itu ada hacking dan cracking. Hacking dan cracking itu adalah akses yang tidak sah ke dalam sistem atau sebuah jaringan. Yang selanjutnya ada malware. Malware itu sendiri terbagi di beberapa jenis seperti ada virus, trojan, dan ransomware. Malware itu adalah perangkat lunak yang berbahaya untuk merusak atau mencuri data. Yang ketiga itu ada phishing dan spoofing. Phishing dan spoofing sendiri itu adalah upaya untuk menipu korban untuk mendapatkan informasi sensitif seperti password, detail kartu kredit, atau yang bersifat private seperti itu. Yang keempat ada data theft dan identity theft. Ya, itu sendiri adalah pencurian informasi yang bersifat pribadi atau sensitif. Yang selanjutnya ada DDoS attack atau distributed denial of service. DDoS itu adalah melumpuhkan layanan online dengan membanjiri traffic palsu, bisa dengan menggunakan bot atau dengan menggunakan melakukan spam jaringan seperti itu. Selanjutnya ada cyber espionage, itu adalah mata-mata cyber untuk mencuri rahasia negara atau perusahaan. Selanjutnya itu ada studi kasus. Studi kasus yang saya ambil di sini merupakan serangan ransomware di Pusat Data Nasional atau PDNS di Indonesia, tepatnya pada di bulan Juni 2024. Yang pertama itu ada target serangan dari ransomware ini, yaitu adalah Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang mengelola data sekitar 282 instansi pemerintah Indonesia yang terkena serangannya. Untuk jenis serangannya itu menggunakan ransomware Brain Cipher yang merupakan varian terbaru dari Lockbit 3.0. Untuk selanjutnya itu ada dampaknya. Dampaknya sendiri di sini itu yaitu adalah lumpuhnya layanan publik seperti imigrasi, perizinan, dan lain-lainnya. Itu berdampak selama berminggu-minggu. Yang keempat yaitu ada tuntutan. Di sini peretas meminta tuntutan berupa tebusan sebesar 8 juta US dollar atau sekitar 131 miliar rupiah. Dampak dari cybercrime itu sendiri, yang pertama itu ada kerugian finansial, baik secara langsung dan tidak langsung. Yang tidak langsungnya itu seperti biaya pemulihannya. Yang kedua ada kerusakan reputasi. Cybercrime itu sendiri dapat merusak reputasi kepercayaan pelanggan atau publik dan dapat menurunkan penjualan misalnya di e-commerce seperti itu. Yang ketiga ada gangguan operasional, itu seperti sistem lumpuh dan layanan terhenti. Itu contohnya seperti di serangan PDNS sebelumnya yang ransomware. Yang keempat ada resiko keamanan data pribadi, seperti penyalahgunaan identitas seperti itu. Pencegahan keamanan di tingkat individu. Yang pertama itu bisa menggunakan password yang kuat, bisa menggunakan kombinasi yang kompleks, dan seperti menggunakan tanda spesial yang seperti tanda pagar
dan sejenisnya bisa menggabungkan dengan angka dan juga bisa menggabungkan dengan huruf caps lock serta huruf besar dan huruf kecil. Selanjutnya ada autentikasi dua faktor. Yang kedua ada waspada phishing, yaitu merupakan itu selalu verifikasi sumber informasi. Yang selanjutnya ada update perangkat lunak untuk menambah kerentanan. Serta yang terakhir yaitu adalah backup data. Backup data itu adalah simpan salinan data penting di tempat yang terpisah. Pencegahan dan keamanan di tingkat organisasi atau pemerintahan. Sistem keamanan seperti bisa menggunakan sistem keamanan seperti firewall, IDS atau IPS, dan enkripsi data. Dan selanjutnya ada pelatihan karyawan, itu ya, contohnya seperti pelatihan kesadaran karyawan terhadap keamanan cyber agar tidak terkena cybercrime, seperti itu. Selanjutnya ada regulasi dan hukum, penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku. Contohnya seperti penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku kejahatan cyber, seperti itu. Kesimpulannya di sini adalah cybercrime adalah masalah yang sedang berkembang di tengah pesatnya perkembangan teknologi, dan kesadaran serta kerjasama adalah kunci pertahanan terbaik untuk menghadapi cybercrime. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.